Lanjutan part 2, mengapa pastor gereja Katolik harus pria? Teman-teman, perempuan tidak diizinkan untuk mengajar, dapat diinterpretasikan untuk menduduki teaching office seperti para imam yang ditabiskan. Itulah sebabnya Tertullian dalam bukunya On Willing Virgins mengatakan, tidaklah diizinkan bagi seorang wanita untuk berbicara di gereja atau untuk mengajar, membaptis, mempersembahkan ekaristi, atau menyatakan untuk dirinya sendiri segala fungsi yang diperuntukkan untuk pria, dan yang terkecil dari semuanya adalah the office of priest, imam tertabis. Dan begitu banyak komentar yang lain seperti dari Origen, Santo Epiphanius, Santo John Chrysostomus, Santo Agustinus, dan lain-lain. Dan lebih lanjut dinyatakan dalam konsili Nikea, konsili Tours, konsili ke-6 Paris, dan juga beberapa konsili berikutnya yang melarang wanita sebagai imam. Dan akhirnya pada tahun 1994, mendiang Paus Yohanes Paulus II menyatakan dalam Apostolic Letter Ordinatio Sacerdotalis atau mengkhususkan ordinasi imam hanya bagi pria. Tanggal 22 Mei 1994 yang mengatakan bahwa gereja tidak mempunyai otoritas untuk memberikan ordinasi kepada wanita, dan keputusan ini harus dipatuhi oleh seluruh umat beriman. Namun demikian, gereja memperbolehkan wanita untuk aktif dalam peran kerasulan awam seperti mengajar agama sebagai katekis, membentuk komunitas ibu-ibu untuk maksud evangelisasi, atau dengan kehadiran para biarawati seperti para suster yang juga sangat berperan besar dalam karya pelayanan karitatif seperti di bidang edukasi, kesehatan, pelayanan fakir miskin, anak terlantar, lansia, asrama, konseling, dan seterusnya. Namun terutama di dalam keluarga karena tugasnya sebagai ibu untuk mendidik anak-anak. Mari kita sekarang melihat alasan teologisnya. Gereja dinyatakan sebagai seorang mempelai wanita, sedangkan Kristus adalah mempelai pria. Lihat dalam surat Efesus 5:22-32. Di dalam perayaan sakramen, terutama dalam sakramen ekaristi dan tobat, maka seorang imam bertindak sebagai Kristus in persona Christi, dan Kristus telah dinubuatkan sebagai pria. Lihat dalam kitab Nabi Yesaya 9 ayat 6. Lahir sebagai seorang pria, menderita, wafat, dan bangkit sebagai seorang pria. Dan sebagai konsekuensi dari hal tersebut, seorang wanita tidak dapat menjadi imam yang bertindak sebagai Kristus. Dan kalau kita lihat, bukan berarti tidak menjadi seorang imam maka seorang perempuan menjadi kurang kudus atau kurang berperan dalam kehidupan gereja. Bunda Maria adalah satu-satunya manusia setelah Kristus yang tidak bernoda, dan Bunda Maria walaupun menjadi Bunda Kristus, dia tidak menjadi salah satu dari rasul. Kita juga melihat yang terberkati Bunda Teresa dari Kalkuta, wanita yang membangun gereja secara luar biasa, dan begitu banyak contoh dari para wanita yang menjadi orang-orang kudus seperti Maria Bernadetta Subirius yang tetap cantik dan utuh jenazahnya sampai sekarang, di mana mereka secara istimewa dipakai Tuhan untuk membangun gereja dari dalam. Semoga keterangan singkat ini dapat berguna. Salam, Tuhan berkati.